Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini pagi ini saya ada di SPBU habis isi solar karena tiba-tiba saya ingin perjalanan untuk ke Sumatera Barat, teman-teman. Ya, dari Pekanbaru ini rencananya tiba-tiba ingin ke Maninjau karena kalau dicek dari GPS yang ada, Maninjau ini jaraknya sekitar 251 km saja. Jadi harapannya kalau pagi ini langsung cus, ya mungkin sekitar siang jam 2-an sudah nyampe di Maninjau. Hawa-hawanya 2 minggu lagi sudah masuk Ramadan, kita berpuasa, jadi ya mungkin saat yang tepat kita healing tipis-tipis dulu, menikmati perjalanan untuk menikmati dinginnya Sumatera Barat ke Maninjau. Sekitar 60 km pertama dari kota Pekanbaru suasananya masih biasa saja, teman-teman. Tapi setelah perjalanan sekitar 1 jaman, ini suasananya sudah suasana yang berbeda karena memang Sumatera Barat kalau jalur dari kota Pekanbaru itu akan melewatin pegunungan, hutan-hutannya masih asri seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah lama tidak mudik, inilah situasi terbaru dari jalan lintas Sumatera dari kota Pekanbaru menuju Sumatera Barat, kota Bukit Tinggi, dan dilanjutkan ke Maninjau. Ada beberapa spot yang masih perbaikan, semoga saja nanti waktu mudik ya teman-teman sudah bisa menikmati jalan yang sudah tidak ada lubang-lubangnya lagi. Karena seperti teman-teman lihat di video ini, beberapa spot masih ada jebakan Batman, ada kerusakan jalan yang baru dikotak-kotakin. Seperti ini jalannya juga masih rusak. Semoga saja nanti ketika masa libur mudik lebaran ini jalannya sudah bagus. Sebagai informasi, jalan ini adalah jalan utama, teman-teman, karena jalan tol yang sudah diberitakan sampai bulan Maret 2022 ini masih belum aktif. Walaupun untuk segmen Pekanbaru Bangkinang pun masih belum aktif, teman-teman. Jadi ya inilah jalannya, kita nikmatin saja jalan umum yang kalau musim seperti ini tidak liburan sebenarnya lengang-lengang saja, teman-teman. Tapi teman-teman perlu waspada, beberapa spot masih ada kerusakan dan mungkin juga masalah etika berkendaraan karena memang di Sumatera ini banyak yang ngebut-ngebut, banyak yang sopir-sopir Sumatera yang mungkin menjadi awareness khusus kalau teman-teman melewatin jalan lintas Sumatera ini. Dan satu konsiderasi penting adalah saat ini solar, khususnya biosolar ini sangat langka, teman-teman. Jadi di jalur ini kalau teman-teman menggunakan mobil bermesin diesel mungkin juga harus ekstra expand karena tidak ada solar yang tersedia. Dan beberapa spot longsoran karena musim cuaca saat ini juga tidak terlalu bagus. Ini masih ada spot-spot longsoran, teman-teman juga perlu awareness khusus, terutama perbekalan. Kalau misalnya teman-teman mudik dari jauh untuk jalur sini, mungkin ketika nyampe kota Pekanbaru perlu perbekalan yang cukup. Dan pemandangannya Sumatera Barat memang tidak pernah mengecewakan karena pegunungan, perbukitan, bukit barisan, suasananya sangat menyenangkan, sangat membuat mata kita hijau. Bagi saya suasana perjalanan ini sudah rekreasi karena tanpa harus berhenti pun mata kita sudah dimanjakan oleh hijaunya hutan. Apalagi ada spot-spot yang menurut saya akan ikonik sekali, apalagi bagi teman-teman yang jarang melewatin jalur ini. Seperti adanya Kelok 9 ini, teman-teman. Ya, Kelok 9 yang baru ini sebenarnya juga sudah cukup lama, tapi jalur Kelok 9 ini menjadi ikon khusus. Mungkin teman-teman juga bisa menikmati
rest areanya karena penduduk setempat membuat banyak sekali warung-warung di pinggir Kelok 9 ini. Tapi ya harus waspada juga, parkir harus teman-teman amankan. Ya, Kelok 9 jalur ini adalah jalur baru karena jalur lamanya sangat sempit, dan setelah bertahun-tahun Kelok 9 berubah menjadi jembatan yang sangat besar, jembatan yang sambung menyambung. Teman-teman bisa melihat kalau dari Pekanbaru adalah posisi atas dan kita sedang menurun untuk menuju Sumatera Barat. Ya, di atas sana itulah jalan yang kita lewatin tadi teman-teman. Jadi terlihat bahwa jalur ini sudah tidak ekstrim lagi karena tikungannya sudah tikungan landai, kelokannya adalah kelokan landai, walaupun penurunannya sebenarnya ini cukup banyak. Kelok 9 memang cukup luas jalurnya, tetapi ya kalau musim liburan ini jadi jalur yang ekstra waspada karena banyak sekali mobil parkir di pinggir-pinggir jalan tanpa memperhatikan kendaraan lain yang melewatin. Ya, suasananya kalau teman-teman di Jawa Barat mungkin seperti Ngagrek karena tikungannya, luas jalannya, suasana jalannya ya bisa dikatakan mirip dengan spot tanjakan Ngagrek teman-teman. Ya, itu jalan di atas itu yang sudah kita lewatin, dan untuk ke Sumatera Barat dari tebing-tebing ini kita menyusurin tebing, menurun terlebih dahulu sebelum nanti juga ada naik lagi menuju kota Bukit Tinggi. Di sini teman-teman, kita ini sudah jam 11 lebih, setengah 12, artinya spot Kelok 9 ini kalau dari kota Pekanbaru mungkin bisa dicapai dengan sekitar 3 atau 4 jam. Setelah Kelok 9 tidak jauh dari Kelok 9, mungkin ini udah jam 12, kita bisa sekaligus rest area, makan, sholat, dan saya rekomendasikan salah satu spot tempat makan ini, warung makan ini adalah Terang Bulan. Setelah melewati kota Payakumbuh, sebelum masuk kota Bukit Tinggi, kita tekuk ke kiri untuk ketemu arah jalur Padang Panjang, dan di situ ada persimpangan untuk menuju jalur ini teman-teman. Ini adalah jalur utama menuju Danau Maninjau. Ya, kalau dari simpang ini mungkin masih sekitar 1 jaman, dan suasananya memang jalannya tidak terlalu besar lagi teman-teman, seperti jalan perkampungan. Tapi ini kalau musim liburan jalur ini sangat padat teman-teman. Jadi ya harus hati-hati juga, harus respect terhadap lingkungan. Dengan jalur yang tidak terlalu luas ini, tidak terlalu lebar ini, teman-teman santai saja untuk menuju ke Danau Maninjau. Nanti saya akan bermalam, akan menginap di hotel sebelum penurunan Kelok 44. Jadi setelah tadi ada Kelok 9, nanti kita akan ada Kelok 44, penurunan menuju spot Danau Maninjau. Kelok itu cukup ekstrim. Kalau Kelok 44 nanti kita sharing di video berikutnya saja. Tapi saya ingin juga menunjukkan bahwa di spot ini juga banyak tempat wisata dan tidak perlu khawatir juga untuk masalah makanan teman-teman, karena banyak juga spot warung-warung yang otentik makanan Padang, makanan Minang di jalur ini. Tapi yang perlu diingatin adalah untuk SPBU, karena pada jalur ini tidak ada SPBU. Jadi teman-teman ya diukur-ukur 60 km dari kota Bukit Tinggi masih cukup atau tidak. Dan sekarang tepat jam 2 teman-teman, ini ada gang masuk. Saya mengikutin GPS saja karena ternyata di sini ada salah satu hotel. Ini adalah Parkside Maninjau. Ya, hotelnya
cukup besar ini. Nanti kita explore, kita sharing di video berikutnya saja. Tetapi yaitu ini jalannya tadi sekitar 20 meter masuk melalui gang. Walaupun ternyata di sini ada hotel yang cukup besar, cukup menarik. Isinya apa saja nanti kita sharing saja di video berikutnya. Ini adalah di puncak Maninjau. Kita bisa melihat dari spot ini, di bawah sana Danau Maninjau. Jadi sangat representatif secara posisi, secara fasilitas. Nanti kita sharing saja apakah worth it atau tidak untuk menginap di Hotel Parkside Maninjau ini. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.